Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Wulandari dan teman saya Arista Eka Pramudita. Di sini kami akan mempresentasikan bab 6, skala pengukuran dan instrumen penelitian, dan bab 14, instrumen dan teknik pengumpulan data. Oke, macam-macam skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur. Sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Berbagai skala sikap yang dapat digunakan untuk penelitian administrasi, pendidikan, dan sosial, antara lain yaitu skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak ukur untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Instrumen penelitian yang menggunakan skala Likert dapat dibuat dalam bentuk checklist maupun pilihan ganda. Oke, selanjutnya itu skala Goodman. Skala Goodman ini adalah skala pengukuran dengan memfokuskan pada jawaban yang tegas, yaitu ya atau tidak, pernah atau tidak pernah, positif atau negatif, dan lain-lain. Pada skala Goodman hanya ada dua interval yang yaitu setuju dan tidak setuju. Penelitian menggunakan skala Goodman dilakukan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. 3. Itu semantic differential. Skala ini digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum. Yang jawaban sangat positifnya terletak di bagian kanan garis, sedangkan jawaban sangat negatif terletak di bagian kiri garis. Data yang diperoleh adalah data interval dan biasanya digunakan untuk mengukur sikap karakteristik tertentu yang dipunyai oleh seseorang. Yang keempat yaitu rating scale atau rating scale. Dalam skala model rating scale ini, responden tidak akan menjawab salah satu dari jawaban kualitatif yang telah disediakan, tetapi akan menjawab salah satu jawaban kuantitatif yang telah disediakan. Oke, kualitatif dan kuantitatif dicermatin. Oleh karena itu, rating scale ini lebih fleksibel, tidak terbatas untuk pengukuran sikap saja, tetapi juga mengukur persepsi responden terhadap fenomena lainnya. Seperti skala yang mengukur status sosial responden, ekonomi, kelembagaan, pengetahuan, kemampuan, proses kegiatan, dan lain-lain. Oke, selanjutnya itu instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam ataupun sosial yang diamati. Nah, instrumen-instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel dalam ilmu alam sudah banyak tersedia dan telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Variabel-variabel dalam ilmu alam, misalnya panas, maka instrumennya adalah kalorimeter. Variabel panjang, maka instrumennya mistar. Variabel berat, maka instrumennya timbangan berat. Jumlah instrumen penelitian tergantung pada jumlah variabel penelitian yang telah ditetapkan untuk diteliti. Dalam hal ini ada 3 instrumen yang perlu dibuat, yaitu pertama, instrumen untuk mengukur kepemimpinan, kedua, instrumen untuk mengukur iklim kerja, yang ketiga, instrumen untuk mengukur produktivitas kerja pegawai. Selanjutnya, cara menyusun instrumen. Ada beberapa pendapat dari Robert Hill, Moorhead, dan terakhir Chung.
atau McGison. Nah, dari Robert itu mengemukakan indikator manajemen yang efektif dilihat dari variabel planning, organizing and staffing, directing, control, communication, space and facility. Dari Hill mengemukakan loyalitas pelanggan dibagi menjadi 6 tahap, yaitu suspek, prospek, customer, client, advocate, and partner. Dari Moorhead itu indikator performance kerja sebagai berikut, yaitu indikator birokrasi, indikator perorganisasian, dan indikator performance. Yang terakhir adalah dari Chung. Nah, mengemukakan indikator variabel performa kerja yang meliputi quantitative of work, quality of work, job knowledge, creativeness, cooperation, dependability, initiative, dan terakhir adalah personal quality. Selanjutnya adalah contoh judul penelitian dan instrumen yang dikembangkan. 1. Instrumen yang diperlukan untuk mengembangkan atau mengungkapkan variabel gaya kepemimpinan dari suatu unit kerja tertentu. Itu sumber datanya adalah bawahan dari pimpinan yang dinilai, yaitu pegawainya. Bentuk angketnya adalah multiple choice atau pilihan ganda. Nah, yang kedua, instrumen yang diperlukan untuk mengungkap variabel situasi kepemimpinan dari suatu lembaga itu bentuk instrumennya checklist. Terus untuk itu dapat digunakan sebagai pedoman observasi, wawancara, ataupun sebagai angket. Nah, yang ketiga itu bentuk instrumen rating scale. Dapat digunakan untuk pedoman observasi, wawancara, ataupun angket. Sumber data sama, yaitu pegawainya. Selanjutnya yaitu validitas dan reliabilitas instrumen. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data atau mengukur itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan instrumen yang reliable adalah instrumen yang bisa digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama dan akan menghasilkan data yang sama juga. Alat ukur panjang dari karet adalah contoh instrumen yang tidak reliable atau konsisten. Selanjutnya adalah pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Pertama, pengujian validitas instrumen dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengujian validitas kontrak. Yang kedua, pengujian validitas isi. Yang ketiga, pengujian validitas eksternal. Yang kedua itu pengujian reliabilitas instrumen. Dibedakan menjadi 4, yaitu test rates, ekuivalen, gabungan, dan interval konsistensi. Yang ketiga, contoh instrumen validitas dan reliabilitas instrumen. Pengujian validitas instrumen. Pengujian validitas setiap butir digunakan analisis item, yaitu mengkorelasikan skor setiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah setiap skor butir. Yang B, pengujian reliabilitas instrumen. Pengujian reliabilitas instrumen dilakukan dengan internal konsistensi dengan teknik belah dua atau split half yang dianalisis dengan rumus Sperman-Brown. Untuk keperluan itu, maka butir instrumen dibelah menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok instrumen ganjil dan genap. Selanjutnya skor data tiap kelompok itu disusun sendiri, seperti itu. Oke, itu penjelasan untuk bab 6. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh Arista Eka Pramdita. Nah, untuk bab berikutnya yaitu bab 14 mengenai instrumen dan teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif,
pada awalnya di mana permasalahan belum jelas dan pasti. Maka yang akan menjadi instrumen adalah peneliti sendiri. Tetapi setelah masalahnya yang akan dipelajari itu jelas, maka dapat dikembangkan suatu instrumen. Terus instrumen itu memiliki ciri-ciri sebagai yang pertama itu peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang akan diperkirakannya bermakna atau tidak bagi penelitian. Yang kedua, peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus. Yang ketiga, tiap situasi merupakan keseluruhan. Tidak ada suatu instrumen berupa tes atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi kecuali manusia. Yang keempat, suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata. Untuk memahaminya, kita perlu sering merasakan, menyalaminya berdasarkan pengetahuan kita. Yang kelima, peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh. Yang keenam, hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan, atau pelakan. Dan yang ketujuh, dalam penelitian yang menggunakan tes atau angket bersifat kuantitatif, yang diutamakan adalah respon yang dapat dikuantifikasi agar dapat diolah secara statistik, sedangkan yang menyimpang itu dihiraukan. Lalu, topik yang kedua adalah teknik pengumpulan data. Yang pertama, pengumpulan data secara observasi. Macam-macam observasi itu yang pertama adalah observasi partisipatif, yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Macam observasi kedua itu mengenai observasi terus terang atau tersamar. Peneliti dalam pengumpulan data menyatakan langsung atau terus terang kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian. Lalu selanjutnya itu observasi tak berstruktur, yaitu observasi tak berstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang diobservasi. Lalu, manfaat observasi sendiri itu yang pertama ada peneliti akan lebih mampu dalam memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial. Jadi, akan dapat diperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh. Yang kedua, dapat memperoleh pengalaman langsung sehingga memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan induktif. Jadi, tidak dipengaruhi oleh konsep atau pandangan sebelumnya. Kemudian, peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau tidak diamati oleh orang lain. Selanjutnya, ada peneliti dapat menemukan hal-hal yang di luar persepsi responden, dan yang terakhir itu, peneliti tidak hanya mengumpulkan daya yang kaya, tetapi juga memperoleh kesan-kesan pribadi dan merasakan suasana situasi sosial yang diteliti. Lalu, apa aja sih objek observasi itu? Yang pertama adalah space, actor atau pelakunya, aktivitasnya, objeknya apa, actionnya apa, eventnya apa, waktunya kapan, tujuannya apa, dan perasaannya seperti apa. Lalu ada tahapan observasi. Nah, yang pertama itu ada observasi deskriptif, yang dilakukan peneliti pada saat memasuki situasi sosial atau ada tempat, aktor, dan aktivitas tertentu sebagai objek penelitian. Lalu ada observasi terfokus, yaitu peneliti sudah melakukan mini tour observation, yaitu observasi yang telah dipersempit untuk difokuskan pada aspek tertentu. Dan ada observasi terseleksi. Pada tahap ini peneliti telah menguraikan fokus yang ditemukan sehingga datanya lebih terinci. Nah, lalu pengumpulan data dengan wawancara atau interview. Jadi, wawancara atau interview itu punya beberapa macam. Yang pertama itu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, ada wawancara tak terstruktur. Lalu, bagaimana sih langkah-langkah wawancara itu? Yang pertama itu menetapkan siapa nih wawancara itu yang akan dilakukan.
kepada siapa. Lalu menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan. Yang ketiga, mengawali atau membuka alur wawancara. Lalu melanjutkan atau melangsungkan alur wawancara, kemudian mengkonfirmasi ikhtiar hasil wawancara, kemudian menulis hasil wawancara ke dalam catatan lapangan, dan yang terakhir itu ada mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh. Lalu di dalam wawancara antar interview itu kan bisa juga ada pertanyaan. Nah, kalian harus tahu bahwa ada jenis-jenis pertanyaan dalam wawancara. Yang pertama itu ada pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman. Yang kedua ada pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat, pertanyaan yang berkaitan dengan perasaan, pertanyaan tentang pengetahuan, pertanyaan tentang berkenaan dengan indera atau berdasarkan latar belakang atau demografi. Lalu apa sih alat-alat wawancara yang perlu kita bawa atau perlu kita siapkan? Selain pertanyaan-pertanyaan tadi, yang pertama itu ada buku catatan, ada tape recorder, ada kamera, ada video juga. Lalu hasil dari wawancara itu harus segera dicatat setelah melakukan wawancara itu agar tidak lupa atau hilang. Nah, makanya tadi aku menjelaskan alat-alat apa sih yang harus digunakan peneliti ketika melakukan interview atau wawancara. Nah, kemudian ada teknik pengumpulan data dengan dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk lisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang bentuk tulisannya misalnya seperti catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, atau kebijakan. Lalu ada triangulasi, yaitu dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti mengumpulkan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami yang telah disampaikan Dwi Wulandari dan Aristek Pamrita. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.